terkait kasus penembakan yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Seperti yang saya jelaskan tadi, peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J masuki kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika Ibu Kadipropam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J panik dan keluar dari kamar. Kemudian mendengar teriakan dari ibu, maka Barada E yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J. Kami sampaikan bahwa saat ini Brigadir J jenazahnya sudah dibawa kembali ke keluarganya, dan tentu proses lanjut untuk mengetahui kasus ini terus berjalan. Kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Barada E adalah tindakan untuk melindungi diri dan untuk melindungi diri ya karena ancaman daripada Brigadir J itu sendiri. Ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan, setelah kejadian saat itu Kadipropam tidak berada di rumah. Ibu Kadipropam menelpon, kemudian setelah beberapa saat Kadip datang dan menghubungi Kapolres Jakarta Selatan, dan selanjutnya dilakukan olah TKP. Sebenarnya kalau dari Brigadir J sendiri, Brigadir J dengan Barada E itu statusnya apa sih Pak di situ Pak? Dua-duanya merupakan staf atau bagian dari Dipropam Mabes Polri. Tapi katanya ada yang supir pribadi, itu supir pribadinya tuh siapa, dan supir pribadinya ibu atau supir pribadinya? Brigadir J drivernya ibu, sedangkan Barada E merupakan ADC dari Pak Kadip. Tapi selain dari ibu dan juga Brigadir Barada E di situ, ada yang lain juga ya Pak? Enggak Pak, pada saat kejadian ada orang lain juga nggak? Saksi lain ya? Ya nanti kita dalami lagi apa ada. Tapi saat itu yang langsung di situ adalah Barada E, Brigadir J dan ibu. Apakah ada rekaman CCTV Pak? Nanti kita tanya kembali apakah ada CCTV. Pak, apakah anggota yang berpangkat Barada itu diperkenankan untuk menggunakan bukti? Ya, dia ditugaskan untuk pengamanan. Jadi Barada itu tugasnya adalah melakukan pengamanan terhadap keluarga. Pak, yang latar belakang adanya serangan ini adalah apa ya Pak? Bukan serangan. Jadi ini bukan serangan, tapi pembelaan ya. Jadi Barada itu melakukan pembelaan
ketika mendapat ancaman ya dari Brigadir J dengan tembakan. Jadi bukan menodong, tapi sudah melakukan penembakan terhadap Baradae, sehingga Baradae untuk melakukan pembelaan dia melakukan tembakan balasan. Pak, kalau dari pihak keluarga katanya ada sayatan-sayatan gitu ya Pak. Kan sekarang jenazahnya sudah di Jambi gitu ya Pak. Dan katanya kata keluarga ada sayatan-sayatan itu seperti apa Pak? Kita belum lihat, tetapi penjelasan dari penyidik bahwa yang dibilang sayatan itu adalah karena gesekan proyektil yang ditembakkan oleh Baradae ke J. Pak, apakah ada hasil visum et repertum Pak? Dan Pasti bagaimana ada. hasilnya? Ya. Nanti kita tanyakan. Pak, Jadi walaupun 5 tembakan, jadi ada satu tembakan yang mengenai misalnya tangan, kemudian tembus kena badan. Jadi kalau dibilang ada 7 lubang tapi 5 tembakan, itu ada satu tembakan yang mengenai 2 bagian tubuh, ya termasuk sayatan itu. Ya, jadi misalnya saya contohkan ya, ketika tangannya begini, ada arah tembakan masuk ke tangan, tembus dia ke dada. Jadi satu tembakan dia kena 2. Jadi hasil keterangan maupun olah TKP, tembakan yang dilakukan oleh Baradae itu nanti teknisnya ya bisa update besok mungkin pada Kapolres Jakarta Selatan, karena penanganan di Polres Jakarta Selatan. Pak, Gimana Pak? IPW kan mendesak Kapolri untuk membentuk tim pencari fakta gabungan dan menonaktifkan sementara penyidikan itu sendiri. Yang jelas ya, tanpa didesak pun ya, kewajiban Polri menangani setiap kasus yang terjadi. Ya, jadi itu merupakan kewajiban bagi Polri menangani setiap adanya kejadian. Pak, terkait dengan Pak Kadif Propam itu mana ya Pak perginya Pak? Perginya kemana? Nggak ada di rumah tuh kemana? Yang jelas tidak berada di rumah. Iya itu sedang apa? Lagi ada apa Pak? Ada agenda atau apa Pak? Ya Karena pasti ada kan keluar rumah. awalnya kan di kantor PCR ya katanya. Oh udah tes PCR Ya, itu. tes PCR. Itu ada ini ya Pak, dalam rangka apa ya Pak? Dalam rangka apa tes PCR-nya? Nanti kita tanya. Yang jelas pada saat kejadian beliau tidak berada di rumah. Beliau mengetahui kejadian setelah terjadi penembakan, yang menelpon adalah istri beliau. Kemudian ketika beliau menerima telepon, beliau menghubungi Kapolres Jakarta Selatan untuk olah TKP di. Jadi belum tahu ya kenapa dia keluar dari rumah? Belum tahu. Ya, tadi sudah bilang tes PCR. Iya itu dalam rangkanya belum tahu kan dalam rangka apa? Ya, Belum nanti tahu. kita. Pak, itu sebenarnya bisa dijelaskan lagi nggak Pak secara detail? Maksudnya untuk meninggalnya atau kejadiannya itu di mana? Apa ada yang bilang di kamar, ada yang katanya di teras rumah, dan Di luar kamar. di luar kamar. Ya, dipastikan di luar kamar. Karena kejadiannya itu Brigadir J ada di depan kamar, kemudian Baradae di lantai 2. Jarak antara Brigadir J dengan Baradae itu antara 10 sampai 12 meter. Berarti beda lantai ya Pak? Beda. Oh. Jadi pada saat itu Baradae ada di atas. Berarti rumahnya 2 lantai Pak? Ya, Untuk saat ini berarti alat buktinya ada apa aja Pak? pasti Barang alat bukti. bukti ada. Ya. Barang buktinya Ya, yang yang sudah jelas ditemukan. adanya proyektil ya mungkin percikan darah segala macam, pasti barang bukti ya. Pak, penegasan aja Pak untuk permintaan dari IPW tadi soal TGPF dan penonaktifan Pak Kadif Propam sendiri, apakah Polri sendiri akan melakukan itu? Kita membuat TGPF. Saya ulangi ya, tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa kewajiban Polri menangani kasus tanpa didesak-desak. Ya. Berarti belum ada tanggapan Pak soal Kan sudah saya tanggapi ya. Jadi kasus ini tidak mungkin didiamkan oleh Polri, pasti akan dicari, ditelusuri penyebab. Ya. Ya kalau motif Baradae melakukan penembakan karena membela diri, ya ketika dia mendapat ancaman dari Brigadir J, bukan ancaman penodongan saja, tapi dengan tembakan, ya tentu dia akan melindungi dirinya. Jadi untuk memastikan dulu paketan ini berarti berdasarkan dari Hasil olah TKP. Jadi hasil olah TKP, ya, dan bukti-bukti yang ada di lapangan, hayatan itu diperkirakan
hasil tembakan, jadi gesekan dari proyektil. Oke, gesekan proyektil. Gesekan proyektil yang ditembakkan dari Baradae itu Brigadir J. Bukan karena ketelin dari gesekan. Bukan. Ada berapa luka tembak Pak? Kalau luka tembaknya ada 7, ya. Luka tembaknya 7, tetapi ada satu tembakan yang bisa mengenai dua bagian. Seperti contoh, ketika dia tembakan tangan, dia tembus mulut. Berarti sebenarnya melakukan berapa kali tembakan? 5. 5 kali tembakan. 5 kali. Tapi ada 7 luka tembak. 7 luka tembak. Pak, 7 luka tembak masuk dan 6 keluar. Terus dibalas dengan berapa tembakan Pak? 5. 7 kali tembakan. Kalau Brigadir J sendiri melakukan berapa tembakan pada saat itu? 7. Ya, saya ulangi 7. Sedangkan dia membalas dengan 5. 7 dan 5 ya Pak. 7 dan 5. Jadi 5 itu dari Baradae. Jadi yang nembak terus-terusan itu adalah Brigadir J. Berarti pada saat melakukan baku tembak itu ibu lagi di mana Pak? Di dalam kamar. Dalam kamar. Jadi ketika berteriak, ya, Brigadir J keluar. Nah, teriakan itu kan didengar oleh ya Baradae keluar. Ada apa baru? Dijawab, bukan dijawab tapi direspon dengan tembak. Oke, hingga saat ini Baradae statusnya sebagai apa Pak? Apakah masih sebagai dia atau seperti apa semua? Saat ini ya kita masih lakukan pemeriksaan. Statusnya kita belum. Untuk Baradae Karena posisinya adalah siapapun ya yang mendapat ancaman seperti itu pasti akan melakukan pembelaan. Ya. Jadi bukannya melakukan perbuatan karena motif lain, motifnya adalah membela diri dan membela ibu. Jadi makanya untuk Baradae sendiri kan tugasnya itu apa sih Pak kalau untuk Ini yang disampaikan tadi ya. Dia ditugaskan untuk pengamanan Pak Adik dan keluarga. Jadi memang sepertinya seperti itu. Kalau tujuan Brigadir J di lokasi apa ya Pak? Kalau di depan bisa? Ya. Tapi saya juga sampaikan tindakan yang dilakukan adalah melakukan pelecehan dan menodong. Ya, kira-kira. Pak kejadian ini kan hari Jumat betul ya Pak ya? Kalau baru Sabtu, Minggu, dan akhirnya hari Senin gitu Pak informasinya kami mendapatkan gitu ya. Gimana? Kan hari Jumat gitu, kenapa baru informasi ini Pak ramai Kita lakukan pemeriksaan, ya. Kita lakukan surat. Pak izin konfirmasi Pak, menurut keterangan keluarga apa namanya, apakah benar sempat pihak keluarga itu tidak diperkenankan untuk melihat jenazah Pak? Izin konfirmasi. Tidak Pihak keluarga diperkenankan oleh sempat siapa? oleh pihak kepolisian di sana Pak. Yang saya dalam proses Maksudnya kan pengantaran di jenazah. Jambi atau di Di sini? Jambi. Oh, mungkin tanya sama Jambi ya. Kalau di sini diperkenankan. Kita perlakukan dengan baik. Oke? Ya, jadi hasil olah TKP dan keterangan serta alat bukti yang ada di lapangan. Itu keterangan siapa? Ya keterangan dari ibu dan juga keterangan dari Baradae. Nanti saya ini tanya apakah ada keterangan saksi-saksi lain. Bapak mau tanya, ini kan Brigadir J kan nembak ke Baradae ini 7 kali. Nah itu apakah ada yang mengenai tembak? Tidak ada. Semuanya Ya. jadi Kan posisi dia lebih tinggi dan dia posisinya dalam keadaan yang terlindung. Pak, kalau kondisi ibu sendiri untuk saat ini seperti apa Pak? Kami belum tahu kondisinya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Yang kalau ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.